Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 29. Jadi pingin buruan dihalalin. Sementara itu di tempat lain tampak Marisa memasang wajah cemberut. Sudah seminggu Pak Priambodo tidak pulang. Ia juga tidak bisa dihubungi sama sekali. Antara kesal juga khawatir, Marisa pun memilih mendatangi kantor Pak Priambodo. Pak Bodo sudah dipecat sejak sebulan yang lalu. Apa? Dipecat? Bagaimana bisa? Ya, tentu bisa. Dia sudah menggelapkan uang kantor. Ternyata ia tidak hanya bermain gelap, gelapan dengan menantunya sendiri. Tapi ia juga menggelapkan uang kantor. Pasti uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu, kan? Tuding rekan kerja Pak Priambodo membuat wajah Marisa memerah karena malu. Marisa yang sedang kesal tidak memedulikan kata orang itu. Ia pun segera berlalu sambil berjalan menghentakkan kaki. Terdengar tangisan anak kecil yang menggema di sebuah rumah. Itu adalah tangisan Tania. Sejak tadi ia lapar, tapi ibunya tidak peduli sama sekali dengan dirinya. Diam kamu, Tania, jangan berisik, sentak Marisa yang sedang benar-benar kesal. Ia kesal karena Pak Priambodo yang menghilang bagaikan ditelan bumi. Sudah hampir 2 minggu, tapi tak ada kabar sama sekali darinya. Sebenarnya Marisa tidak begitu peduli dengan laki tua itu, tapi yang Marisa pedulikan adalah uangnya. Uang yang ada di tangan Marisa sudah benar-benar menipis. Hal ini karena Marisa yang memang tidak bisa menghemat. Ia tidak pernah memasak, bahkan untuk makan dari sarapan, makan siang, dan makan malam, ia terbiasa membeli. Pun makanan untuk Tania. Untuk Tania, Marisa nyaris tak pernah membuatkannya makanan. Ia hanya akan membeli ayam goreng cepat saji. Selalu seperti itu di setiap harinya. Tak pernah berpikir akan efek dari makanan cepat saji yang selalu ia berikan pada anaknya. Makanan cepat saji plus minuman bersoda. Sungguh kombinasi yang bisa menjadi racun bila terus-menerus dikonsumsi. Mama, lapar, rengek Tania. Lapar, lapar. Kau pikir Mama tidak lapar? Hah, Mama juga lapar. Tapi di mana bapak kamu itu? Dia tidak pulang. Dari mana Mama dapat uang kalau si tua bangka itu tidak kunjung pulang? Bentak Marisa membuat tangis Tania makin pecah. Ah, berisik, diam, Tania, diam. Kepala Mama makin sakit kalau kamu berisik terus seperti ini, raung Marisa. Tania yang ketakutan bercampur lapar hanya bisa menangis dan menangis. Marisa pun makin kesal. Ia pun menarik kasar tangan kecil Tania dan mengurungnya di kamar tanpa memedulikan anaknya yang merintih karena kelaparan. Makanya, jangan berisik, omel Marisa setelah mengunci Tania di kamar. Tania kecil benar kelaparan. Ia hanya bisa meringkuk di lantai depan pintu. Berharap sang ibu segera membukakan pintu dan memberinya makan. Mama, Tania lapar. Tania mau makan. Lirih Tania sebelum akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Sementara di luar sana,
Marisa terus berusaha menghubungi Pak Priambodo. Tapi panggilannya selalu berakhir dengan jawaban operator, membuat Marisa semakin kesal sekali. Dasar, tua bangka brengsek, awas saja kalau dia pulang, aku pasti akan memberinya pelajaran, kesal Marisa. Marisa berbalik, ia memeriksa uangnya yang ada di dompet. Tak sampai 200.000 lagi. Semoga saja si tua bangka itu segera pulang. Gumam Marisa yang kemudian segera memesan makan siang untuknya. Di restoran, lagi Andrian datang untuk menemui Yaya. Yaya sampai jengah sekali melihat mantan suami sementaranya itu. Mas, apa kamu nggak capek? Capek, tanya Andrian bingung saat Yaya menanyakan itu. Iya, capek, Mas. Jujur, sebenarnya aku tahu kalau kau nyaris setiap hari datang mencariku. Bahkan beberapa kali sebenarnya aku ada di sini. Tapi aku memang sengaja mengatakan pada pegawaiku agar mengatakan kalau aku tidak ada di tempat. Semua aku lakukan karena aku enggan bertemu denganmu lagi. Tapi ternyata kau tetap saja datang. Sungguh, aku lelah, Mas. Yaya akhirnya berkata jujur. Andrian terperangah saat mendengar penuturan itu. Apa sebenci itu kau padaku? Ya, benci tidak, tapi sakit hati, iya. Namun bukan tidak mungkin aku akan membencimu kalau kau terus-menerus menggangguku. Aku tidak bermaksud mengganggumu, ya. Aku sedang memperjuangkanmu. Mas ingin kita kembali bersama. Mas berjanji akan memperbaiki segalanya. Mas akan mengobati luka hatimu. Kau tahu, obat patah hati paling ampuh itu adalah si pembuat luka itu sendiri, ujar Andrian dengan percaya dirinya. Yaya terkekeh. Teori dari mana itu? Kau tidak percaya? Tidak, jawab Yaya tegas. Sudahlah, Mas, menyerah saja karena sampai kapanpun aku takkan pernah mau kembali padamu. Imbunya lagi membuat Andrian terperanjat kaku. Akhir pekan akhirnya tiba, sesuai janjinya yang akan menonton bersama dengan jiwa, ia pun segera bersiap. Mereka akan pergi jam 2 siang. Bila Yaya sedang bersiap, maka Raffi justru sedang sibuk mempersiapkan alat operasi dengan tim. Raffi yang sudah memulai internship, Nia sedang bertindak sebagai asisten dokter Obgyn yang akan melakukan proses CSR. Sebenarnya jam kerjanya sudah berakhir sejak 30 menit yang lalu. Tapi karena asisten dokter yang biasa menemani dokter tersebut sedang memiliki kepentingan mendesak, ia pun meminta bantuan Raffi. Sebab setahunnya saat koas Raffi pernah menjadi asisten dokter. Raffi pun bersedia, dia mendadak lupa kalau siang itu ia memiliki janji dengan Arta. Arta yang kini sudah bersiap, sejak tadi mencoba menghubungi Raffi. Tapi panggilannya tak kunjung diangkat. Arta sampai pusing sendiri. Bagaimana? Tanya Jiwa melalui sambungan telepon. Kak Raffi masih belum bisa dihubungi, jawab Arta gelisah. Kak Raffi di rumah sakit, kan? Kenapa kamu nggak langsung jemput ke sana? Kamu benar. Wah, kamu di mana? Ini udah siap mau OTW ke Angkasa Mall. Ya udah, aku ke Husada dulu, ya. Oke, segera kabarin. Oke.
Panggilan pun ditutup. Arta menghela nafas panjang. Bagaimana kalau kakaknya tiba tidak bisa datang? Sia dong perjuangannya. Arta yang tak mau membuang waktu pun gegas melajukan motornya menuju rumah sakit. Ia memilih menggunakan motor agar bisa lebih cepat sampai. 15 menit kemudian, akhirnya Arta pun tiba di rumah sakit. Ia pun segera bertanya pada petugas di meja front office mengenai keberadaan sang kakak. Apa? Di ruang operasi, Arta menghembuskan nafas kasar. Ia jadi panik sendiri. Apalagi Jiwa sudah mengabarkan kalau ia dan kakak perempuannya sudah tiba di Angkasa Mall. Filmnya udah mau dimulai ini, Kak Raffi-nya belum selesai juga. Arta menggeleng saat ingat kalau mereka sedang berbicara melalui sambungan telepon. Arta pun segera bersuara. Belum, jawab Arta bingung. Terdengar decakan dari seberang sana. Mungkin saat ini Jiwa sedang kesal. Lagi telepon siapa? Wah, Arta mendengar suara kakak perempuan Jiwa. Temen, jawab Jiwa. Ya udah, kami masuk dulu. Kalau bisa segera nyusul, ya. Kalau nggak bisa ya udah, jangan dipaksakan. Taulah kerjaan dokter kayak gimana. Aku kan calon dokter juga. Jiwa mencoba menenangkan Arta. Ia yakin saat ini Arta sedang kebingungan. Maafin gue, ya, wah. Padahal gue yang punya misi, tapi endingnya malah gini. Arta merasa tak enak hati sendiri. Udah, nggak perlu merasa nggak enak kayak gitu. Kalau kakak lu beneran jodoh Mbak Yaya. Mau bagaimanapun berlikunya jalan, mereka pasti akan segera dipertemukan. Jiwa berusaha mengafirmasi Arta agar tetap bersemangat. Arta mengangguk lesu, hingga akhirnya panggilan pun ditutup. Bersamaan dengan itu, pintu ruangan operasi dibuka. Muncullah dokter yang tadi bertugas diikuti Raffi di belakangnya. Arta pun segera berdiri. Raffi terkejut melihat keberadaan Arta. Seketika ia teringat, ia memiliki janji hari ini dengan sang adik. Mbak, aku ke toilet sebentar. Ya, pamit Jiwa. Yaya yang sedang asik nonton sambil memakan popcorn sontak menoleh. Apa? Karena suara film yang diputar membuat suara Jiwa teredam. Toilet. Aku mau ke toilet sebentar. Yaya mengangguk, kemudian kembali memfokuskan perhatian pada layar segi 4 super besar di depan sana. Yaya memang menyukai hampir semua genre film. Dan untuk kali ini ia sedang menonton film jenis action and crime berjudul The Crow. Selang beberapa menit kemudian, seseorang duduk di samping Yaya. Yaya yang mengira itu adalah Jiwa pun segera mengajaknya bicara. Lama banget, wah, kamu abis ke toilet apa godain cewek? Ucap Yaya dengan pandangan masih terarah ke arah layar segi 4 di depannya. Tak mendapatkan jawaban, Yaya pun menepuk pundak seseorang itu. Ceka, jawab kek. Namun lagi, Yaya tidak mendapatkan respon. Saat aksi sadis ditayangkan di layar segi 4 itu, Yaya pun refleks menutup mata. Lalu perlahan ia pun membuka mata. Gila, seru banget, seru Yaya. Tapi seseorang itu tidak merespon Yaya sama sekali.
Kesal seseorang yang Yaya pikir itu adalah jiwa tidak merespon ataupun mengeluarkan suara sama sekali. Yaya lantas meraup popcorn ke genggaman tangannya. Lalu tanpa memperhatikan wajah seseorang yang sedari tadi menatapnya dalam tanpa berkedip. Yaya pun menyumpalkan popcorn itu ke mulut seseorang yang dikiranya jiwa itu. Seketika mata Yaya terbelalak saat melihat siapa yang duduk di sampingnya. Mulut Yaya membulat, ia pun refleks menutup mulutnya. Yaya terbungkam pun sosok yang tengah membersihkan mulutnya dari gula caramel popcorn. Hingga kekehan tertahan jiwa dan Arta menyadarkan Yaya dari kebungkaman. Pipinya sontak memerah saat menyadari yang duduk di sampingnya saat ini bukanlah jiwa. Raffi, kamu kenapa ada di sini? Raffi menjilati bibirnya yang manis. Manis, ucapnya membuat pipi Yaya semakin bersemu merah. Entah mengapa di telinganya terdengar bagaimana gitu. Padahal yang dipuji rasa gula caramel popcorn, tapi Yaya justru mendengarnya ambigu. Tahulah ya maksudnya gimana? Dengan tangan mendadak tremor, Yaya pun mengeluarkan tisu dan tangannya pun terulur memberikan tisu itu pada Raffi. Tapi risiko punya adik usil, mereka justru menggoda Yaya. Membuat pipi Yaya yang sudah bersemu merah semakin memerah seperti tomat kematangan. Dibantu dong, Mbak. Kak Raffi mana bisa bersihin sendiri, kan gak kelihatan, goda jiwa. Bener kata jiwa, Mbak, tolong bantuannya. Ya, sambung Arta sambil tersenyum jenaka. Bila wajah Yaya tampak memerah, berbanding terbalik dengan Raffi yang mesem. Sesaat sebelum tiba di bioskop, Arta, maaf, kakak lupa. Soalnya udah urgent, Dokter Ahmed butuh asisten. Sementara asisten yang biasa membantu ada kepentingan mendadak, ujar Raffi menjelaskan sambil berjalan menuju ruangannya. Arta mengangguk paham, bagaimanapun ini urusan hidup mati seseorang. Meskipun nyawa setiap manusia ada di tangan Tuhannya, tapi sebagai manusia selagi bisa mengusahakan, apa salahnya berusaha? Anggap saja para dokter dan tenaga medis merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu menyelamatkan nyawa manusia lainnya. Tapi buruan ya, Kak. Waktunya udah mepet banget ini. Kayaknya kita nggak jadi. Jadi dong, makanya buruan. Kalau nggak, aku ngambek lagi, nih. Nggak ada tapian. Pokoknya buruan. Tapi kakak mesti bantu merampingkan laporan hasil operasi tadi dulu. Arta terperangah, sedang saat ini saja Jiwa dan Yaya sudah masuk ruang bioskop. Durasi film 1 jam 45 menit. Sudah 10 menit berlalu dari jam baru masuk. Berapa lama? Kakak butuh waktu berapa lama menyelesaikannya? 45 menit, 30 menit. Aku kasih waktu 30 menit atau aku pulang sekarang dan aku gak mau bicara sama kakak sama kayak 2 tahun kemarin. Mata Raffi terbelalak. Ia sangat terkejut dengan ancaman sang adik. Oke, 20 menit. Kakak akan selesaikan dalam 20 menit. Raffi tentu tak ingin sang adik kembali mendiaminya. Arta pun setuju. Setelahnya,
Raffi pun dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Hingga 20 menit kemudian, tugasnya akhirnya benar-benar selesai. Raffi lantas segera ke kamar mandi dengan sedikit tergesa. Tak mungkin, kan ia pergi ke bioskop dengan aroma obat menguar dari tubuhnya. Setelah selesai, ia pun segera berpakaian dan akhirnya 10 menit kemudian mereka sudah keluar dari rumah sakit. Naik motor, tanya Raffi saat sang adik mengajaknya naik motor, bukan mobil. Arta mengangguk. Waktunya udah kepepet banget tahu, Kak. Ya, kan kita masih ada waktu. Kita bisa nonton jam berikutnya. Enggak, tegas Arta membuat Raffi terperangah. Tidak pernah adiknya bersikap aneh seperti ini. Bahkan lebih aneh dari saat ia mendiamkannya. Kita harus segera tiba kalau kakak nggak mau menyesal. Menyesal? Sebenarnya kamu kenapa sih? Kakak bingung tahu dengan sikapmu ini. Arta lalu menggenggam tangan sang kakak. Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang bisa membuat kakak bahagia. Aku nggak yakin bisa memiliki kesempatan emas seperti ini di lain kali. Beneran, aku yakin kakak akan senang sekali. Anggap ini sebagai penebusan kesalahanku yang sudah salah paham ke kakak. Waktu kita tidak banyak lagi. Arta tahu kakak bingung, tapi Arta yakin setelah di sana, kakak nggak akan bingung lagi. Raffi sebenarnya masih bingung sekaligus penasaran, tapi melihat tekad sang adik yang menggebu-gebu, Raffi lantas mengangguk. Ya udah, biar kakak yang bawa motornya. Arta tersenyum senang. Ia tahu keahlian membawa motor sang kakak jauh lebih baik daripada dirinya. Arta pun segera menyerahkan kunci motornya pada Raffi. Raffi menerimanya dengan senyum merekah. Lalu dalam hitungan detik, motor sport berwarna biru itu pun melesat meninggalkan rumah sakit. Dan membelah jalanan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Hingga perjalanan yang seharusnya memakan waktu 25 menit kini dipangkas menjadi kurang dari 15 menit. Dan seperti yang Arta katakan, memang kini Raffi merasa bahagia sekali. Saat jiwa tiba menawarkan pertukaran kursi, Raffi bingung. Namun saat melihat sosok perempuan yang duduk di samping kursinya membuat Raffi berbunga-bunga. Jantungnya dak-dikduk tidak karu-karuan. Karena terlalu bahagia melihat sosok perempuan yang sangat ia rindukan. Raffi sampai mematung, tak mampu berbicara, tak mampu berkata-kata. Khawatir apa yang dilihatnya merupakan ilusi semata. Bahkan saat melihat Yaya mengomel, benar menggemaskan, Raffi tetap bungkam. Hingga akhirnya Yaya meraupkan popcorn ke mulutnya, barulah ia tersadar kalau yang ia lihat bukanlah ilusi. Apalagi saat kedua mata mereka saling bersirobok, melihat Yaya mematung dengan pipi bersemu merah. Ya ampun, ia rasanya gemas sekali. Terlebih saat tangan Yaya mengusap mulutnya menggunakan tisu dengan wajah tertunduk malu. Ya Allah, jadi pingin buruan dihalalin. Tepat beberapa menit setelah adegan di mana Yaya mengusap bibir Raffi dengan tisu, film pun berakhir.
Dengan wajah merah padam, ia pun gegas keluar. Malu, sudah pasti. Apalagi adik dan temannya itu terus menertawakan dirinya. Aduh, aku malu sekali. Apa katanya tadi? Arta ternyata adik Raffi. Astaga, ternyata dunia sesempit ini. Aku nggak ngangka, setelah kepergianku tempo hari, ternyata kami masih dipertemukan. Aku pikir apa? Sela Raffi yang entah sejak kapan sudah ikut berjalan di sisinya. Bersambung.